nomor pengacara yang di Indo. Loh, kenapa lagi Bu butuh pengacara Bu? Nggak ada masalah sih di kampung itu. Oh, nggak dicaplok garangan Bu? Enggak Hah? lah. Enggak ada urusan di kampung. Oke, saya kasih ya Bu ya nomornya ya. Iya, Terima iya, kasih. makasih. Piye iki mau ceritane keputus-putus kabeh iki? Hah? Aduh, wong-wong iki gak niat lek cerita Mas aku. Tidak mengenakan badan nih. Halo, sapa meneh iki? Halo. Halo, assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau minta solusi. Minta apa? Minta solusi. Oh, minta solusi. Kenapa sayang? Gini Miss ceritanya, aku punya kenalan. Terus ya pada intinya saya merasa ditipu gitu loh Miss. Lah kenapa? Tadinya itu kan kita kenalan di medsos gitu Miss. Di bansos? Iya, maksudnya di aplikasi gitu loh Miss, Oh, kayak hiburan. di sosial media. Terus, Nduk kamu pakai genset apa pakai handfree? Aku nggak pakai headset. Ya udah, terus lanjut. Nah terus habis itu kita kenalan di situ kan. Terus habis itu udah kenalan kita saling dekat. Terus habis itu apa tuh namanya kenal itu udah lama ya, aku kira dia bisa dipercaya dan di situ dia bilang sama aku katanya mau minjem uang sama aku Miss. Pertama itu aku kasih, terus kedua ketiga gitu aku kasih. Nah seiring berjalannya waktu aku kasih terus, kok seolah-olah sekarang dia tuh aku ngerasa dia tuh kayak manfaatin aku gitu Miss. Dan sekarang aku bilang sama dia kan, sebelum aku kasih waktu itu dia bilang kayak gini kan, nanti sewaktu-waktu kalau misalkan kamu butuh uang itu nanti aku kembalikan, dia bilang kayak gitu. Nah terus abis itu setelah aku bilang sama dia aku bilang butuh uang itu, tapi dia tuh selalu beralibi gitu loh Miss. Terus? Dia tuh banyak alasan lah, yang inilah yang itu, dan sekarang dia nggak bisa dihubungin. Maksudnya kalau nomornya itu masih aktif, cuman aku telepon nggak diangkat, aku chat juga nggak direspon gitu Miss. Habis berapa kamu sayang? Kurang lebih 45-an, hampir mau 50 Miss. 50 juta. Kamu sudah punya suami di Indonesia? Iya sudah. Punya Dia suami di juga tahu. Indonesia tapi pacaran di aplikasi date gitu? Bukan, tadinya dia kita nggak pacaran Miss. Saya punya suami di Indonesia dan tadinya saya nggak pacaran sama dia. Nah terus di situ aku Sebentar saya potong. Tadinya kamu tidak pacaran tapi pada akhirnya pacaran nggak? Iya, sekarang tadinya aku nggak pacaran, terus abis itu dekat seiring berjalannya waktu aku curhat kan, aku curhat sama temannya dia gitu kan, masalah aku tuh rumah tanggaku masih nggak baik-baik saja, aku cerita sama temennya gitu. Nah abis itu dia bikin aku ngerasa nggak sendiri gitu Miss. Aku ditemenin curhat, temenin ngobrol lah, intinya kayak gitu. Dan pada intinya dia pinjam uang dan alasannya sih bilangnya sih pinjam gitu. Terus? Nah, gitu. Terus dia bilang dia tahu kalau aku udah ada suami. Aku bilang kayak gitu. Aku jujur sama dia, aku ada suami. Aku bilang kayak gitu, dan rumah tanggaku juga udah baik-baik aja, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu, kasihan kamu kerja jauh-jauh kayak gini. Nah di situ tuh aku ngerasa Sedang dipuja-puja, sedang disayang-sayang gitu. Merasa tidak sendiri. aku ngerasa kok aku tuh beda gitu. Dihargai.
dihargain gitu. Beda sama orang yang ibaratnya maafnya ngomong, kalau yang di rumah itu telepon, udah gajian belum, gini gini gini, kayak gitu loh, intinya segitu. Maksud aku tuh kayak gitu. Terus di saat dia butuh, aku pertama sih cobanya mau bantu dia, ya udahlah, kasihan juga, dia juga ngerasa kekurangan gitu loh, Miss, gitu. Terus abis itu kok makin kesini dia apa ya, kayak manfaatin gitu. Dan dia bilang kalau misalkan suatu saat nanti kalau kamu butuh uang itu aku kembaliin, dia bilang kayak gitu. Terus sekarang orangnya hilang. Kalau menurut Miss Yuni gimana? Sebentar, pertanyaan saya, kamu pernah lepas baju nggak? Enggak. Oke. Dan kamu ini mana? TKW mana? Taiwan. Hah? Taiwan. TKW Taiwan? Iya. Loh, kenapa curhat sama Miss Yuni nih? TKW Taiwan? Ya karena Miss Yuni itu kan banyak ngasih solusi ya buat TKW yang lain. Nah, aku tanya sama Miss Yuni, dengan kejadianku seperti ini, kira-kira Miss Yuni itu ada nggak solusi buat aku gitu? Oke, makanya tadi pertanyaan saya, apakah kamu sudah lepas baju? Belum. Belum. Tidak. Terus kamu punya alamatnya, nomor rekeningnya, semuanya ada? Masalahnya tuh gini, Miss. Waktu dia ngasih nomor rekening itu, aku transfer itu bukan atas nama dia gitu. Terus kenapa kamu ngasih? Oh, bukan atas nama dia? Kata dia rekeningnya dia itu dibawa sama ibunya, dia bilang kayak gitu. Ngece kamu itu, Mbak, bener-bener. Oke, terus habis itu berapa kali kamu kirim uang ke dia? Udah banyak kali lah, Miss. Udah banyak kali. Aku kira dia bisa dipercaya. Pikir aku kan dia tempat aku buat ngobrol, buat berbagi cerita. Ya udahlah. Gini loh, setidaknya Mbak, maaf banget, maaf saya potong. Gini loh, laki-laki yang mau menerima curhatamu, selain menginginkan tubuhmu adalah menginginkan uangmu. Suami aja bisa nipu-nipu. Suami aja bisa nipu. Tetangga sendiri aja bisa nipu. Keluarga sendiri aja bisa nipu. Apalagi laki-laki yang kamu kenal dari media sosial. Makanya saya nanya nih, kamu yakin belum lepas baju? Karena nanti kita nuntutnya susah nih kalau belum lepas baju, walaupun saya sendiri ada pengacara, kemungkinan besar kita kesulitan. Makanya saya nanya, kalau sudah lepas baju, jadi delik perkaranya kan beda. Pencemaran nama baik, ini itu, tapi ini kan cuma penipuan aja. Makanya saya nanya nih, nggak ada kan? Saya tidak ada. Oke. Dan kenapa kamu nyari dia? Kan kamu nggak diancam sama dia, kan dia yang pergi sendiri, sayang. Iya, maksud aku kan karena saya itu lagi butuh gitu loh. Butuh apa? Cuman butuh uang itu kembali, soalnya dia bilang saya minta maaf, Mbak, karena kemarin kenapa saya debat banget dengan kalian, dikasih foto orang ganteng, orang kaya, terus kalian percaya, karena duit itu nggak akan kembali. Jadi kalau kamu mengharapkan uang kembali itu tidak mungkin. Oh iya. Kalau menyebloskan dia ke penjara, kemungkinan besar bisa. Tapi kalau meminta uangmu kembali itu sesuatu yang tidak mungkin. Iya. Iya. Kenapa kamu lebih memilih laki-laki dalam online sementara kamu punya suami? Padahal di Taiwan tuh, maaf, banyak laki-laki yang berkeliaran loh. Kenapa kamu memilih onlinean? Jujur saya di sini saya nggak pernah libur, Miss, nggak pernah libur. Tadinya saya berpikir kalau aku cari hiburan di online kayak gitu, saya ngerasa mungkin lebih aman buat diriku sendiri. Tadinya ya udah gini aja, kamu hanya butuh hiburan kan? Dengan kehilangan 50 juta punya butuh hiburan. Kamu telepon aku aja deh, 1 bulan tak temenin 50 juta wes. Ayo sak waya-waya kamu pengen telepon saya aja wes. Kalau kamu hanya butuh hiburan loh, yang penting nggak buka-bukaan loh. Iya, maksud saya kalau kamu butuh hiburan, teleponan sama saya, gajiin aku 50 juta 1 bulan wes, tak temeni kamu.
Miss, itu nggak 1 bulan, dalam 50 juta itu nggak 1 Berapa bulan, lama? Miss. Berapa lama sayang? Aku kenal sama dia itu udah 1 tahun setengah. Ya Nah, udah, gitu. aku temenin kamu 1 tahun setengah wes 50 juta kasih no aku tak temeni kamu. Kalau kamu butuh kasih sayang wes ayo. Iya kan aku nggak tahu, Miss, gimana kok bisa jadi seperti ini ya. Namanya ya nggak tahu lah. Kan di Makanya sini sudah menemani kamu dalam konten-konten toh. Janganlah cari orang lain sayang. Bener gak? Satu, sebenarnya itu juga kualat sama suami ya. Walaupun hubunganmu tidak baik-baik saja, kan tidak seharusnya nih. Tidak seharusnya kamu curhat masalah rumah tanggamu ke orang lain. Bener gak sih saya ngomong kayak gini? iya benar. Kamu gini loh, kamu malu nggak sih menceritakan keluargamu ke laki-laki lain? Ya jelas laki-laki itu mau kamu, nggak pernah ketemu aja dikasih uang. Kerja di Indonesia lo 1 bulan kerja jengking jepat jempalik, 1 bulan UMR-nya cuma 4,5 juta. Sementara mencintai kamu lewat dunia gaib, dia dapat 50 juta. Bener nggak sih? Hanya modalkan sayang, tiup lilin, selamat ulang tahun sayang, kamu sudah kirim uang, sayang pinjam uangnya ya, mamaku sakit, cinta pinjam uangnya dong, aku lagi kurang enak badan, terus kamu kirimin sayang. Bener gak sih? Kenapa harus curhat masalahmu ke laki-laki lain? Laki-laki lain ya jelas mau cuman dengar ceritamu aja kok, dapat uang lagi. Bener gak sih? Secara logika kan nggak kayak gitu konsep kita. Kita perempuan, kita kerja untuk keluarga. Nyampe di luar negeri, kamu harus kasih sayang dengan laki-laki lain. Ya pastinya menyesal di belakang nih. Bener nggak? Sebenarnya intinya pertama kali itu saya nggak ada niat buat curhat sama dia langsung. Itu berawal dari temennya dia gitu loh. Apapun alasannya, kamu curhat sama dia kan? Intinya aja, kamu curhat sama Iya. dia kan sayang? Iya. Ya udah, kita nggak usah mengatakan bahwa saya nggak curhat atau apapun. Intinya kamu curhat sayang. Dan itulah peluang perempuan kalau sedang jatuh cinta, itu semuanya itu nggak apa-apa. Perempuan itu paling mudah saat jatuh cinta untuk dirayu sekonyong-konyong kotor. Ngerti nggak? Kamu di Taiwan loh sayang, kerjamu soro. Haruskah uang itu kamu cari buat laki-laki yang nggak jelas, laki-laki gaib? Bener nggak?